Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud Allah itu memang secara kasat mata kita tidak dapat melihatnya, tapi wujud Allah itu ada. Sehingga dikatakan beberapa dalil, antara lain misalnya ada dalil fitrah. Dalil fitrah itu seperti disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu mauludin yulatu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ini adalah dalil tentang Allah menciptakan manusia dengan fitrah. Artinya fitrah itu bertuhan. Bertuhan itu adalah Islam. Jadi umat Islam meyakini semua bayi yang lahir itu semuanya dalam keadaan Islam. Makanya kalimatnya, kata Nabi, kullu mauludin yulatu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, dilanjutkan oleh Rasul, fa abawahu, apa yang menyebabkan dia tidak muslim, maka ibu bapaknya lah yang berperan mengubah anak itu menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi dalam riwayat ini sangat jelas sekali Bapak Ibu, ternyata peran orang tua itu sangat mempengaruhi. Makanya dalam konsep pendidikan itu dimulai sejak anak kita berada di rahim, itu harus sudah dimulai. Karena ini penting sekali. Kita juga sering melihat ada satu keluarga beda agama dan seterusnya. Jadi ini konsep pertama tentang wujud Allah. Allah menciptakan manusia dalam kondisi fitrah, yaitu Islam. Kalau ada yang mempermasalahkan, ada penjelasan sedikit. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena Rasul menyebutkan kedua orang tuanya lah yang bisa mempengaruhi keturunannya itu, baik ia menjadi seorang Nasrani, Yahudi maupun Majusi. Oleh karenanya kita sebagai orang tua sangat menentukan sekali kemana anak keturunan kita ini, apakah nanti menjadi orang Yahudi, menjadi orang Nasrani atau orang Majusi. Itu kata Nabi, yang menentukan adalah orang tua kita ini. Jadi ini contoh wujud Allah. Kemudian contoh yang lain, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah itu punya nama-nama Bapak Ibu. Di dalam salah satu hadis, nama-nama Allah ada 99 yang sering disebut dengan Asmaul Husna. Maka Nabi menggariskan dalam satu riwayat, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, lillahi tas'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidah, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Ini Pak hebatnya bahasa Arab itu, kalau ada orang tidak paham 99, Nabi menegaskan 100 kurang 1. Nah ini Rasul itu luar biasa memberikan pemahaman kepada umatnya di akhir zaman ini. Kalau sudah kalimat seperti ini tidak bisa lagi dibantah Bapak Ibu. Maka Nabi mengatakan dalam lanjutan itu, la yahfaduhu ma'ahadun illa dakhalal jannah. Kata Nabi, tidaklah seseorang menghafalkan kalimat nama-nama Allah itu, Asmaul Husna itu, kecuali dia akan masuk surga. Wa huwa witrun yuhibbul witra. Dia itu tunggal dan menyukai yang tunggal. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka hadis ini secara eksplisit Bapak Ibu
siapa yang mampu menghafalkan Asmaul Husna, tidak ada balasan lain kata Nabi kecuali dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang permasalahannya menghafal itu kayak apa? Apa menghafal kalimatnya saja, atau dipelajari artinya, atau diamalkan semua sifat-sifat Allah itu? Dalam beberapa buku yang kita baca, ternyata pemahaman menghafal supaya kita bisa masuk surganya Allah, di samping kita menghafal 99 itu, kita memahami artinya dan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh saja, Allah itu yang pertama kan, Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, dan seterusnya. Kita ambil yang pertama sajalah. Allah itu punya sifat, punya nama Rahman, Rahim, jadi maha pengasih dan maha penyayang. Artinya kita sebagai makhluknya, hendaknya kita itu juga punya sifat Rahman dan Rahim, ya pengasih, ya penyayang. Kita ini kan kadang mudah sekali mengatakan kasih sayang, ajaran kasih, ajaran sayang, tapi kadang prakteknya masih ada yang belum bisa mengamalkan bagaimana kasih sayang kita, terutama kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajarkan dalam beberapa materi, termasuk akhlak, bagaimana kita berakhlak kepada Allah. Salah satunya akhlak kepada Allah adalah kita mentaati semua aturan-aturan Allah. Salah satu contoh saja, jamaah yang dimuliakan Allah, akhlak kepada Allah itu kalau kita ke masjid, kan Allah itu bilang, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambillah pakaianmu yang terbaik jika kamu akan memasuki tempat-tempat sujud atau rumah Allah ini. Kalimat ini kan sangat luas, Pak. Yang terbaik ya menurut kita. Mungkin pakaian model begini yang terbaik. Kalau kita pakai pakaian terbaik, niat kita karena mentaati Allah, berarti itulah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, itu baru contoh salah satu saja. Kemudian lingkup bahasan yang lain tentang akidah adalah ada yang disebut dengan nubuwah atau nubuat. Nubuat ini adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat Allah, karomah-karomahnya dan lain sebagainya. Jadi kita juga perlu menambah keyakinan kita, Bapak Ibu, nubuwah kita tentang sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Kalau kita baca dalam beberapa kitab, Nabi itu sangat banyak sekali, Bapak Ibu, namun ulama mewajibkan kita hanya 25 saja yang kita hafal. Jangan sampai 25 ini ada yang dah hafal, nanti takutnya kita pas meninggal didatangi salah satu malaikat kita tidak kenal. Seperti Nabi didatangi malaikat Israel itu kan, karena Nabi itu kenal, begitu kenal ya ngomongnya enak saja, dialog lagi. Ada apa Israel kau datangi saya ini sedang sakit. Setelah baca kita kan begitu. Karena kenal ngomong lah. Kalau kita tidak kenal, begitu datang langsung, siap-siap kamu, aku cabut nyawamu nanti. Kira-kira begitu. Makanya minimal kita mengenal nama-nama Nabi, nama-nama malaikat, nama-nama Rasul Allah. Siapa tahu nanti kebetulan didatangi mendadak nanti. Bahkan dalam riwayat kalau orang dicabut nyawanya terakhir sampai masuk liang kubur, di kubur itu ada riwayat yang mengatakan Nabi itu ada. Makanya yang ditanyakan oleh malaikat pertama kali di alam kubur itu adalah, kenalkah kau dengan manusia namanya Muhammad ini? Kalimatnya seperti itu. Ada yang menafsirkan Nabi itu ada, datang di sana. Nah, ini artinya pentingnya kita mengenal nubuwah, nama-nama Nabi. Jangan sampai kita tidak kenal itu. Kalau nama Rasul hanya 5 saja, Bapak Ibu.
Nah, kita mengingatkan saja, siapa tahu ada yang lupa kan. Apa sih bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Nabi itu hanya untuk kelompoknya saja, kalau Rasul itu untuk umat seluruh dunia. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah penyempurna dari ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya. Siapakah Rasul-Rasul itu? Yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu kita diajarkan di sekolah itu nyingkatnya mim. Kalau bacanya dari kiri, kalau bacanya dari kanan mimin. Mohon maaf kalau ada namanya mimin, itu adalah nama-nama Rasul Allah. Jadi dibalik begitu. Nah, kemudian di samping itu kita juga tidak ada salahnya Bapak Ibu memperdalam kembali tentang sejauh mana pemahaman kita tentang nabi-nabi terdahulu. Ya paling tidak ya Nabi Adam lah kan. Kita harus kenal betul Nabi Adam, walaupun kita tidak ketemu sejarahnya minimal kita tahu. Di dalam beberapa riwayat, manusia pertama penghuni surga adalah Nabiullah Adam. Nabi Adam ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ada cerita juga, kalau nggak ada iblis ini kita nggak ada di dunia ini Bapak Ibu. Karena pengaruh iblis dan izin Allah itu, maka kita ada di dunia ini Bapak Ibu. Kalau dulu Nabi Adam dan Ibunda Hawa di surga terus, ya kalau punya anak kita nggak tahu apakah ada kita itu. Maka dalam riwayat Nabi Adam itu umurnya lumayan Bapak Ibu, 930 tahun. Jadi kalau ada umatnya Rasul melebihi 100, bisa jadi umatnya Nabi Adam sampai 900 tahun Bapak Ibu. Makanya kita sering berpesan kepada jamaah, usia ini Bapak Ibu tidak usah kita minta-minta, sudah ada jatahnya oleh Allah. Di Lauhul Mahfuz sudah dicatat itu. Yang penting kita yang pas itu ya minta sehat sampai akhir hayat kita. Itu yang sangat penting sekali itu. Kemudian kalau kita baca tipe-tipe lagi yang lain, Nabi Adam itu ternyata tinggi badannya Bapak Ibu itu dalam hadis 60 hasta. 60 hasta itu kalau dihitung dengan meteran kita 27 meter. Nah, mungkin Masjid Syuhada ini kalau dipakai salat Nabi Adam itu susah berdiri di sini Bapak Ibu. Nah, itu umat-umat terdahulu, gambaran kita umat-umat dahulu itu besar-besar dan tinggi-tinggi badannya itu. Kemudian ada lagi kita kenalkan nabi-nabi yang punya kelebihan. Sebetulnya semua nabi itu punya kelebihan, cuman yang ada kaitan dengan kehidupan kita saja. Setelah Nabi Adam ada Nabi Idris. Idris itu dalam riwayatnya manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Ada yang tanya, siapa gurunya? Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi itu kan dapat wahyu pertama, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi Nabi itu memang buta huruf. Tapi Nabi Idris adalah manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Kalau ada yang tanya bagaimana nulisnya, pakai apa, nanti aja itu jawabannya panjang itu. Nah, yang penting kita yakin bisa membaca dan bisa menulis. Kan membaca itu nggak harus dengan buku. Dulu kan belum ada percetakan Pak. Membaca situasi alam itu baca sudah. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi Idris juga manusia pertama yang bisa menjahit. Kan ada yang tanya Pak, di mana pabrik kainnya itu? Nah, jadi banyak orang mempermasalahkan, kan zaman Nabi Adam sama Nabi Idris kan lumayan sudah manusia jumlahnya sudah bertambah terus itu. Dan beliau Nabi Idris adalah ahli astrologi Bapak Ibu, ahli menghitung, ahli perbintangan. Jadi ternyata nabi-nabi dahulu langsung dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ada Nabi Nuh. Siapa yang tidak kenal dengan ceritanya Nabi Nuh ini Bapak Ibu? Nabi Nuh ini adalah terkenal dengan kesabarannya. Apa kesabarannya?
Dalam riwayat singkat, Nabi Nuh itu Bapak Ibu masih muda diperintahkan Allah menanam pohon di atas bukit lagi, nanam pohon di atas gunung lagi. Karena Nabi Nuh ini orang yang taat dengan Allah, ya ditanam saja. Setiap sebulan tanamannya itu diukur Pak, ya dirangkul gini kira-kira kan. Berubah terus, dan umatnya itu sampai bingung. Ini Nabi Nuh ini stres kah? Pohon tiap hari dirangkul. Ternyata Nabi Nuh itu mengukur besarnya itu. Kan begitu dalam riwayat. Akhirnya pohonnya sudah besar, Allah perintahkan pohon itu untuk ditebang dan dibuat kapal kalau bahasa kita sekarang. Lagi-lagi perbuatan Nabi Nuh ini dihina-hina oleh umatnya pada waktu. Tapi Nabi Nuh sabar. Tetap ia laksanakan membuat perahu itu. Bahkan dalam riwayat perahu itu sudah jadi. Tidak main-main Pak penghinaan kepada Nabi Nuh ini. Perahu yang dibuat berbulan-bulan itu udah jadi. Mohon maaf kalau bahasa kita itu Pak, diberaki orang banyak sampai penuh perahunya itu. Mungkin kita kan ngomong kurang ajar, tapi Nabi Nuh tidak ini. Apakah ini petunjuk dari Allah? Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, kira-kira apa yang terjadi setelah kotoran manusia ada di kapal yang kita buat ini? Berilah petunjuk-Mu ya Allah. Akhirnya Allah menurunkan wabah Pak, penyakit gatal-gatal dari tubuh seluruh manusia yang tidak percaya dengan Nabi Nuh kena penyakit gatal-gatal itu. Ya kita bayangkan Pak, namanya gatal-gatal itu, mohon maaf ada Pak dokter sini. Obat dari beberapa tabib tidak ada yang mempan Bapak Ibu. Ternyata obatnya ada di perahunya Nabi Nuh. Seluruh manusia berbondong-bondong mengambil kotoran di kapalnya Nabi Nuh sampai bersih Pak. Sisanya saja bau-baunya itu disiram sama air, diambil oleh orang-orang itu menjadikan obat. Nah, ini konon ceritanya Pak, gara-gara ini ada orang berobat minum air kencing, minum kotoran. Nah, konon ceritanya dari Nabi Nuh ini. Dan ini riwayatnya sangat kuat Pak. Akhirnya kapalnya Nabi Nuh itu bersih Pak, tidak ada kotorannya. Sudah begitu pun masih tidak percaya kalau Nabi Nuh itu seorang Nabi dan Rasul Allah. Coba kurang apa Pak? Bikin obat manusia sedunia hanya dari kotorannya sendiri, kira-kira baunya bukan main Pak, berbulan-bulan tuh memenuhi kapal itu. Sudah begitu tidak percaya lagi. Akhirnya Nabi Nuh berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, alamat apa lagi ini umat saya ini? Sudah Engkau beri obat, Kau beri penyakit, sudah sehat, masih lagi tidak percaya kepada saya ya Allah. Jadi Nabi Nuh ini sabar saja. Akhirnya berdoalah karena umatnya yang sudah tidak karu-karuan. Akhirnya doanya Nabi Nuh dikabulkan Allah. Turunlah hujan yang lebat. Terjadilah banjir bandang pertama kali di dunia, yaitu sejak zaman Nabi Nuh. Dan dihimbau umatnya itu, wahai umatku yang mau selamat, silakan masuk di kapalku ini. Tidak semua orang Pak, termasuk anaknya ada yang tidak mau juga. Jadi akhirnya dalam riwayat singkat, semua yang masuk di kapalnya Nabi Nuh ini ada hewan-hewan Pak berpasang-pasangan tuh dalam cerita itu. Itulah yang selamat itu. Maka dulu dalam riwayat dunia ini Pak satu saja, gara-gara banjir Nabi Nuh ini, maka pisahlah Kalimantan dengan Sulawesi dengan Pulau Jawa. Dulu tuh gandeng saja tuh. Karena setelah diteliti memang tanahnya jadi satu aja di dasar laut itu. Nah ini tambahan pengetahuan sedikit aja kan. Kemudian Nabi Nuh karena kesabarannya itu umurnya ditambah oleh Allah menjadi 950 dan menjadi Rasul yang pertama kali Bapak Ibu. Jadi bedanya Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi kesabarannya kurang, kalau Rasul kesabarannya banyak. Nah gitu kira-kira. Sabar tadi Nabi Nuh itu. Karena selamatlah seluruh manusia di muka bumi ini yang ada di kapalnya Nabi Nuh.
Maka dalam riwayat sampai saat ini kira-kira kita ini Pak turunan Nabi Nuh nih. Nah, karena yang hidup itu Nabi Nuh. Nah, tentunya dari Nabi Adam juga lah gitu kan. Jadi ini pentingnya kita meyakini hikmah nubuah kita, pembahasan tentang bagaimana kita mengenal Nabi dan Rasul untuk kita yakini. Orang yang taat kepada Allah saja kadang dibantah orang Bapak Ibu. Jadi kalau kita menengok sebuah kepemimpinan, kurang apa hebatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh tadi itu, umatnya masih tidak percaya. Bagaimana kalau kita punya pemimpin suka berbohong, suka berdusta, mungkin tambah tidak percaya itu. Oh, Nabi saja dulu begitu hebatnya, orang tidak percaya. Itu nubuah. Kemudian nubuah itu juga Nabi dan Rasul termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat-mukjizatnya Allah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu mukjizatnya adalah Al-Qur'an ini. Jadi kalau Al-Qur'an ini kita jadikan panduan, insyaallah keselamatan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan nubuah Bapak Ibu, kita harus meyakini Nabi itu semua ucapannya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ada yang menyontoh orang-orang Yahudi, kalau Nabi itu tukang ramal, tukang bikin syair. Kita harus ubah mindset itu, bahwa semua ucapan Nabi adalah dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikatakan oleh Nabi dan Rasul adalah semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat yang ketiga adalah ruhaniyah. Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisika, seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh dan lain sebagainya. Kalau malaikat tadi sudah kita singgung, wajib kita kenal betul Bapak Ibu. Kita membayangkan Pak, kayak apa wajahnya malaikat Israel itu. Kenapa dibayangkan? Karena dialah kalau datang menghabisi nyawa kita itu sudah. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang dalam pemahaman kita tentang malaikat, kita harus yakin dia adalah makhluk gaib. Yang namanya makhluk gaib itu kita tidak lihat, tapi makhluk itu lihat kita. Seperti iblis dan setan itu Bapak Ibu. Jin, semuanya itu tahu dengan kita itu. Bahkan dalam riwayat di masjid ini yang banyak adalah jin yang sangat banyak itu. Makanya zaman dulu Pak sering ada cerita masjid ini begini-begini, itu benar sekali tuh. Karena dulu masjid jarang didatangi orang, maka yang datang situ adalah kelompok jin saja itu. Siapa yang mengganggu wilayahnya jin, ya siap-siap aja akan diganggu oleh jin itu sendiri itu. Kemudian hebatnya setan ini Bapak Ibu, karena setan, iblis dan jin itu satu kompi saja itu. Karena tugasnya yang berbeda, maka namanya yang berbeda itu. Setan itu Bapak Ibu jangan dikira tidak percaya kepada Allah. Setan itu percaya kepada Allah, bahkan dia Allah langsung. Coba bayangkan di dalam ayat misalnya kan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di saat Allah menciptakan Nabiullah Adam itu di surga diperintahkan Allah, berilah hormat kepada Adam. Semuanya hormat Pak penghuni surga itu, kecuali iblis. Apa kata iblis? Ya Allah, enggak salahkah engkau menyuruhku hormat kepada Adam? Itu di Quran Pak. Sedangkan kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Kalau tanah itu saya bakar, habis itu. Wah, maka tidak pantaslah kalau saya hormat kepada Adam. Dia saya bakar itu habis. Itu hebatnya iblis itu ngomong sama Allah itu. Bilang Allah dalam riwayat di ayat yang lain, wahai iblis, kamu tidak mau hormat kepada Adam, gak masalah, tapi tolong tinggalkan atribut surga ini sekarang juga. Bilang iblis, siap ya Allah.
Tapi saya minta 2 hal saja. Nah, ini yang Allah Maha Pemurah dan Penyayangnya tadi itu. Bilang Allah, apa iblis? Ya Allah, berikanlah saya dan keturunan saya sampai hari kiamat gak ada yang mati. Makanya gak ada kematian setan iblis itu Bapak Ibu. Maka di akhir zaman ini jumlah iblis, setan, jin semakin banyak. Karena kalau ada ulama-ulama yang mempelajari tentang kesetanan, keiblisan, kejinan itu, kalau beranak Pak, lebih dari 1000 sekali beranak. Bagaimana jumlahnya kalau akhir zaman itu? Dan berilah Adam beserta keturunannya nanti, jangan kau kasih umur panjang-panjang, kasih mati dia, supaya enggak banyak-banyak umatnya nanti. Bilang Allah, baik iblis, ku kasih izin permintaanmu itu. Apa yang kedua kata Allah? Wahai Allah, karena engkau sudah mengusirku dari surga, berarti tempatku di neraka. Maka izinkan saya supaya ditemani oleh Adam beserta keturunannya. Mohon saya diberi izin untuk menggoda Adam beserta keturunannya sampai hari kiamat. Oh, bilang Allah, baik iblis, kukabulkan permintaanmu 2 itu. Maka tinggalkanlah surga ini. Sudah. Kalau iblis itu Bapak Ibu tidak direstui Allah menggoda manusia, tidak ada orang digoda iblis itu. Dan iblis itu hebatnya Pak, godanya enggak kasar juga, enggak nyakiti juga, hanya dibisikin aja. Makanya ada ayat kan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kelompok-kelompoknya suka bisik-bisikin itu. Nah, terutama kalau kita sholat itu Pak, sering betul ada bisikan-bisikan itu. Misalnya kita jadi makmum, ini yang umum aja Pak, menurut informasi jamaah. Kalau imamnya bacaannya panjang itu, wah bisikan iblis macam-macam itu. Apalagi yang orang sibuk bisnis. Ada lagi sebaliknya, kalau imamnya bacaannya cepat, pendek lagi itu, wah belum selesai aku baca udah imamnya nih laju banget ini mau kemana dan seterusnya. Dan itu bisikan-bisikan, belum lagi yang lain-lain pengaruhnya itu. Jadi itu kaitannya dengan kita meyakini bahwa tugas-tugas iblis menggoda kita itu memang resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, jangan lagi melakukan, kalau kita lagi naikkan ayunan anak kecil kita itu, di ayunan ada surah Yasin diikat. Apa tujuannya? Iblis itu enggak takut dengan Quran. Iblis itu tahu betul kalau Quran itu kalam Allah. Ini diikat Pak di atas ayunan itu. Kita tanya sama nenek-nenek itu, untuk apa ini Nek? Itu nak supaya si kecil enggak diganggu oleh setan. Oh, keyakinannya di situ Quran ditakuti oleh setan itu. Betulnya betul aja keyakinan itu, tapi perbuatannya yang perlu kita hindari. Jangan sampailah Al-Quran, Yasin diikat di atas ayunan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah hikmah kita, ruang lingkup kita adalah sam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil-dalil nakli dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hari kiamat. Kita nih Pak, kalau masih ada yang meragukan datangnya hari kiamat, itu enggak tahu sudah. Ayat-ayat sangat banyak sekali itu. Surat Zalzalah, Al-Qari'ah itu menjelaskan tentang kejadian-kejadian semua itu. Termasuk azab kubur, termasuk hari akhir. Kita harus yakini semua itu Pak. Kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, mulai dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad yang terakhir nantinya. Nah, disitulah datangnya yang namanya hidayah itu Bapak Ibu. Yang namanya syafaat itu akan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang selalu mentaatinya. Makanya Bapak Ibu, yang namanya syafaat itu tidak perlu kita kejar-kejar Bapak Ibu. Yang penting kita melaksanakan syariatnya. Apa yang diperintahkan Nabi kita kerjakan, apa yang ditinggalkan kita jauhi. Insya Allah Nabi akan memberikan syafaat kepada kita
di saat kita nanti berada di padang mahsyar. Di sanalah kita memerlukan syafaat karena semua manusia kumpul jadi satu tanpa pakai busana, alasnya bagaikan kaca marmer, matahari tingginya dengan sepenggala saja. Kita bisa bayangkan dalam riwayat itu ada orang yang berkeringat Bapak Ibu sampai ujung kepalanya hilang lagi. Seperti orang tenggelam juga kebanjiran. Tapi orang yang dapat syafaat dari Rasulullah, dia tenang-tenang saja. Bahkan perjalanan pun di dalam riwayat yang sangat sahih kita baca, di padang mahsyar nanti banyak orang berjalan dengan 3 macam Pak. Yang pertama, ya jalan seperti kita biasa begini, pakai kendaraan. Makanya dalam riwayat orang yang biasa berkorban itu disitulah kendaraan itu akan datang nanti. Kemudian yang kedua, ada orang datang kepalanya itu di bawah Pak. Bagaimana bayangkan kita kakinya di atas, tangannya di bawah. Dan yang ketiga, ada orang berjalan itu dengan ya badannya kayak kadal begitu Pak, mengasat dan sebagainya. Nah, kita nanti kalau dapat syafaat Rasulullah, insya Allah kita bisa berjalan normal seperti biasa, bahkan kita berkendaraan. Makanya Bapak Ibu yang punya kelebihan harta, kita itu dianjurkan berkurban, karena salah satu gunanya adalah nanti menjadi teman kita di padang mahsyar nanti. Ini yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.